Makanya tidak ada yang serupa dengan zat Allah SWT. Alasan tadi itu karena Allah itu zat yang menjadikan sesuatu makhluk. Kalau makhluk termasuk kita ini dijadikannya Allah SWT. Jadi mustahil jadi Allah sama dengan kita. Nah, ya mustahil. Harus ada mustahil. Makanya tidak serupa tadi. Satu pun sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh tadi. Nah, ya dalam kitab ini ceritakan lagi untuk lebih mendalam sedikit ya. Mendalam sedikit tadi kan baru contohnya. Yang jelas bahwa Allah itu zat yang tidak bisa disentuh. Karena dia bukan seperti makhluk. Kalau makhluk ini kan ukuran ada, bentuk ada, warna ada, dan juga punya ketergantungan dengan tempat. Ya. Ada film apa Superman kayak yang terbang tuh. Kan tidak mungkin dia terbang ke atas tanah, pasti dia jatuh juga ke bawah. Jadi tempat duduknya ada kan? Berarti bahwa makhluk ini punya ketergantungan dengan tempat. Tapi kalau Allah Ta'ala enggak, dengan sendirinya, karena tempat. Sebelum ada tempat ini Allah Ta'ala dah ada dulu. Enggak ada ketergantungan dengan waktu. Kalau kita ketergantungan dengan waktu. Jam berapa sekarang ini? Kalau Allah enggak ada, karena Allah yang jadikan waktu itu. Nah, jadi harus kita tangkis pikiran kita, jangan dikotori pikiran kita. Bahwa Allah zat yang enggak sama dengan makhluk. Kalau zat makhluk ini bisa bentuk, bisa ditatak-tatak, bisa dibagi-bagi, tapi kan Allah enggak, macam yang dijadikan. Nah, ini jangan kita istilahnya memahami bahwa zat Allah ini ya begini begitu. Enggak ada yang sampai. Mau lebih jelas lagi begini. Karena dalam sifat 20 itu ya, pelajaran kita dahulu dah kita bahas bahwa Allah ini wujudnya terbagi dua. Nah, wujudnya terbagi dua. Wujud rububiyah dan wujud ilah. Nah, jadi kalau wujud rububiyah itu mutlak, yang namanya zat yang laisa kamis lihi sayun, yang tidak bisa diserupa-serupakan itu, yang ada satu pun akal kita tidak akan bisa menyentuhnya ya, karena dia ada dengan tersendirinya. Tapi kalau wujud ilahiyah, nah ini wujud yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk tadi itu, selain daripada Allah itu makhluk. Nah, itu namanya wujud ilahiyah namanya. Nah, yang kita kaji, yang kita anak ini wujud yang ini, wujud ilahiyah ini yang dikaji sampai berkitab-kitab tuh. Kalau rububiyah itu jelas sudah, ya tidak memerlukan bentuk apa tempat kedudukan, dia tidak butuh, tetap beda dengan makhluk. Nah, sekarang untuk lebih mendalam lagi ya, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk dalam tiga hal yang harus dipegang ya. Ini konsekuensinya di sini. Satu, tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk juga punya zat, tapi Allah juga punya zat. Tapi zatnya Allah itu beda dengan zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk yang dijadikan oleh Allah tadi itu bisa ditatak-tatak, bisa berbentuk, bisa berwarna, bisa menempati waktu dan tempat. Tapi kalau zatnya Allah laisa kamislihi syai'un. Ini pelajaran kita kemarin, barang siapa yang jadi Tuhan akhirnya begini jadinya saya karena dibatasi. Jadi yang perlu kita kaji ini yang wujudnya ilahiyah, yang Allah adakan. Makanya ada hadis kemarin, tafakkaru fi hilkillah wala tafakkaru fi zatillah. Nah, satu tentang wujudnya. Jadi bagaimana mah kalau Allah itu ada yang paham mengatakan ada di langit katanya kan, ada bertempat, wah itu rusak kepikirannya.
bahwa makanya Quran itu jangan baca sendiri. Kalau baca sendiri nanti itulah dia memahamkan sendiri. Ketemu dengan ayat wajahanillah. Tuhan punya muka rupeng katanya kan. Wah, dah dibayang-bayangkannya. Bagaimana muka Allah begini. Setan pun dah mulai lipat-lipat dah. Jadi bak kece jadinya. Ngubah-ngubah ayat. Jadi karena Quran kita disuruh untuk membacanya, tapi kalau nak memahami ayat per ayat itu perlulah kita berguru. Jangan nak memahamkan seorang. Ada tugas ulama ada. Jangan kita ya. Itu tadi itu ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa ya. Makhluk ini satu pun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau tentang zat Allah yang ada langit itu kita perlu belajar lagi. Sedikit ya ayatnya tapi penjelasannya itu panjang lebar. Ya, sedikit ya ayatnya. Bahwa Allah itu bersemayam di aras. Itu aras kedudukan yang istimewa, melambangkan bahwa ya, makhluk yang paling terbesar, yang paling kekuasaan Allah itu bukan Allahnya duduk di situ. Nah, berarti kalau kita memahami Allah duduk di situ, sama kita ada ngopi, minum, dia kan sesuatu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi untuk membahas bahwa Allah yang duduk di langit itu perlu penjelasan lagi. Itu dalam bahasa Quran itu ayat mutasabihat yang perlu penjelasan ulama. Bukan kita telan mantah-mantah seperti itu. Itu bahasa kias. Ya, itu kita bahas tuh. Yang jelas tadi yang perlu kita pahami betul bahwa Allah punya zat, kita pun punya zat. Tapi zat kita ini beda dengan zatnya Allah SWT. Kalau zatnya Allah SWT itu zatnya yang laisa kamitslihi syai'un, tapi kalau kita ini zatnya berbentuk, ada ukuran besar kecil. Nah, itulah karena dijadikan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah